keluarga besar Rock Atlanta. Selamat datang di ibadah kita online. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. We worship you, Lord. Hanya nama Dia yang layak ditinggikan. Kita percaya hanya ada satu nama, nama Yesus yang layak disembah. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship you, worship you. Say my heart, longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. Serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high. Say, my God, my God. I worship His Spirit fill your heart and my heart. Let His Spirit fill your home where you at right now. Let His Spirit fill the place where you at right now. His Holy Spirit wants to come to your heart. Open your heart, receive His Spirit. Let His presence, His anointing touch you, change you.
sing together. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill your home, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. One more time. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. Come on, I love you. Lift up your hands wherever you are. Lift up your hands, lift up your voice. Say, I worship. Jesus loves you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. Come on, church. I love you. I love to worship you. I worship. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you.
right now. Maybe you need a job. You lose your job during this pandemic season. Maybe you're sick right now. Maybe you need financial. When we worship Him, the anointing come and flow your heart, flow to your home, and we begin to bless you because we are worshiping the right God. He's our Jehovah. He's our Jehovah Jireh. He's our provider. Thank you, Lord. Thank you for the praise and worship. Thank you for everybody that are watching this service. Let the Holy Spirit bless you as He bless us in this place. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Saudara siap memuji Tuhan? Ajaib Kau Tuhan. Dia Raja yang agung dan perkasa. Amin. Dia sumber kemenangan kita. Ayo yang semangat. Yang di rumah jangan kalah semangat sama kita, oke?
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati saudara dan saya. Buka hati kita. Terima kuasa firman. Haleluya. Dia adalah perisai buat saudara dan saya. Apapun yang saudara harus lalui hari-hari ini, percaya ada perisai kuat yang menopang hidup kita. Dan perisai kuat yang menopang keluarga saudara. Karena firman-Nya tinggal di dalam kita. Dia tenangkan jiwa saudara dan saya. Sehingga kita bisa berdiri di atas badai. Badai apapun. Badai finansial, badai kesehatan. Kau butuhkan pekerjaan, kau butuhkan apapun saat ini. Percaya, kita akan tetap berdiri di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biar pujian ini menjadi doa saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Boleh musik saja biar kita berada dalam sikap doa. Aku kan berdiri, biar musik saja yang main. Masalah apapun yang saudara sedang lalui hari ini, percaya masih ada Tuhan kok. Masih ada Tuhan yang menjaga engkau, yang menggendong engkau sampai masa putih rambut pun sekalipun. Dia berjanji tidak akan meninggalkan saudara. Percaya, jangan menyerah, jangan takut, karena Tuhan beserta dengan saudara. Masih musik, biar musik menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan yang sama yang membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang sama yang akan membebaskan saudara. Hei kau yang sedang menonton, jangan takut. Kuatkan hatimu, percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Oh haleluya. Ku kan berdiri, ayo bersama-sama. Saudara mungkin sedang duduk hari ini, bangkit, ayo. Ku kan bersama-sama, angkat tanganmu.
Saudara, dimanapun Anda berada, janji Tuhan ya dan amin. Hari ini bersama lagi kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus adalah jaminan sampai kita bertemu dengan Yesus, sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari saudara, ambil cawan, ambil roti yang kau sediakan masing-masing di rumah Anda. Dengan percaya, dengan hati, menghampiri Tuhan. Oh, haleluya. Dan sama-sama kita angkat tinggi roti di tangan kanan. Tuhan, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Ketika Tuhan Yesus pada waktu malam Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti, lalu Ia memecah-mecahkannya dan Ia mengucap syukur dan Ia berkata, tubuh ini, tubuhku diserahkan buat engkau, buat kita semua. Saudara dikasihi oleh Tuhan, percayakah saudara bahwa tubuh Kristus, roti yang kudus ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, engkau pergi dan memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tangan, mari sembah Dia, kami berserah. Yesus, Engkau bersama denganku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolongku kan berdiri. Oh, di tengah
berikan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus yang menopang kita. Hidupku, yes, haleluya. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana kita tidak bisa berperang tanpa punya strategi. Maka di dalam Yosua pasal 2, bagaimana Yosua sebagai pemimpin, sebagai jenderal mengirim 2 orang mata-mata, 2 orang spy untuk menyelundup masuk ke Jericho. Tembok dari Jericho itu luar biasa karena lapis 2 dan miring dan tingginya menurut para arkeolog 25 meter. Artinya nggak bisa tertembusi kan. Tetapi sampai dengan hari ini tidak ada secret agent, bukan James Bond yang cuma fiksi itu, ataupun CIA, KGB yang bisa menandingi Mossad. Demikian juga the power untuk good planning ini penting. Kenalilah keadaanmu. Kenali dirimu, kenalilah Tuhanmu, dan kenalilah musuhmu. Sun Tzu, seorang ahli strategi Cina berkata, kalau kamu tidak mengenali gunung-gunung, rawa-rawa, lembah-lembah, daripada tempat kamu berperang, kamu siap untuk kalah. Demikian juga apa yang kita hadapi sekarang belum apa-apa. Ini baru musim gugur. Di depan kita masih ada musim dingin yang lebih berat. Karena itu hanya umat Tuhan yang akan keluar berkemenangan. Di dalam Yosua pasal kedua itu ada seorang tokoh yang sangat menarik. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang yang durhaka. Ya. Karena apa? Ada alasannya. Karena ia menyambut pengintai-pengintai itu, para spies yang 2 orang itu dengan baik. Baik ini di sini Irene, dengan shalom. Karena itu saya mau katakan the power of the right association. Kelihatannya dia yaitu dianggap pengkhianat mungkin oleh bangsanya. Dia memberikan insight, bahkan dia memberitahu apa yang dialami oleh bangsa mereka. Ketika kami mendengar bagaimana Allahmu membuka laut Teberau, membelah sungai Yordan, menghancurkan musuh-musuhmu yang jauh lebih besar. Bahkan itu ada Sihon dan Og, raksasa-raksasa, raja-raja Amori. Itu kamu bantai semua. Maka semangat kami sudah hilang. Hati kami meleleh dan spirit kami, semangat kami sudah nggak ada. Ini kabar yang sangat baik. The power of the right association. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada yang lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Anda akan melihat luar biasa kesaksian dari Bapak Pendeta Roni. Bagaimana dia diselamatkan daripada terdampak virus corona yang sangat berat. Itu bukti bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada. Dan saya percaya nanti dia akan menulis buku tentang the healing worship. Puji nama Tuhan. Yang saya mau sampaikan kepada Anda, dengan siapa Anda bergaul, Anda menjadi seperti itu. Karena kita tahu ada pepatah berkata burung terbang dengan yang sama bulunya. Kita bergaul dengan orang yang cocok dengan kita. Pastikan kau bergaul dengan orang-orang benar. Kita melihat bagaimana Rahab merubah seluruh hidupnya. Bahkan dia tercatat di dalam silsilah daripada Yesus Kristus, daripada King David. Karena salah satu pengintai yang dia selamatkan itu dari catatan sejarah-sejarah itu adalah Salmon. Salah seorang pemimpin dari suku Yehuda yang dia terima dengan Irene, dengan shalom itu. Karena itu the power of the right association. Bergaullah dengan orang-orang benar. Jangan bergaul dengan pendusta, pembohong, dan juga orang-orang cabul. Rahab merubah nasibnya. God bless you warga kerajaan. Amin. Saya pernah ditanya, yaitu mana bagian terpenting dalam satu ibadah Pak Arifin? Yang mana paling penting? Pujian penyembahan atau tentu saja firman Tuhan? Kalau suruh pilih satu saja dari semua acara itu,
ataupun ibadah itu, yang mana yang terpenting? Kalau kita lihat perjanjian lama adalah gambaran daripada perjanjian baru ya. Maka yang terpenting dalam perjanjian lama cuma satu, yaitu korban bakaran kepada Tuhan. Jangan pernah datang pada Tuhan dengan tangan kosong. Tidak ada yang lebih banyak diserang oleh dunia ini dari apa? Dari persepuluhan dan persembahan. Tuhan mengatakan seluruh persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu kalau seluruh 10% untuk para imam dan juga persediaan makanan di rumah Tuhan, 10% untuk orang miskin, janda dan orang asing, dan setiap 3 tahun sekali jadi 10 bagi 3 ya, daripada untuk festival, untuk perayaan-perayaan. Tidak ada yang lebih banyak diserang daripada itu. Bahkan juga offerings, orang mempersoalkan buah sulung dan sebagainya. Tidak mau, rugi sendiri. Saya pernah bertemu dengan seorang yang paling anti persepuluhan. Aduh, heran sekali. Dan saya jawab dia, perhatikan keadaanmu. Saya kebetulan tahu dia. Dia kongsi dengan orang, ditipu. Kalau enggak dimakan orang dan sebagainya. Sebab ada janji perlindungan. Saya bilang, kamu enggak mau, enggak apa-apa. Itu bukan urusan saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham perlu kita tiru. Dia mempersembahkan kepada Melkisedek. Yang dia persembahkan apa? Bagian yang terbaik. Ya, kalau ini tumpukan daripada harta itu yang paling atas, yang terbaik dipersembahkan kepada imamnya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya barulah itu ada hubungan dengan Kejadian pasal 15 itu dari Kejadian 14 ya, Melkisedek. Kejadian 15 di mana Tuhan berkata, Abraham, do not be afraid. I'm your shield, akulah perisaimu dan upahmu yang akan sangat luar biasa besar. Karena itu umat Tuhan jangan ragu-ragu soal itu. Tutup telinga pada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan mari saya selalu memberikan contoh. Di tengah-tengah kesulitan ini saya justru menabur. Dan saya mengalami perlipat gandaan. Follow me as I follow Christ. God bless you. Amen. Shalom warga kerajaan, harapan saya setiap saudara semua tetap menikmati kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kita selalu baik, keadaan mungkin saja kurang baik tetapi kebaikan Tuhan senantiasa melimpah atas hidup saudara dan saya. Saya teringat ada satu kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah sudah selesai. Dan dalam bahasa Grekanya digunakan kata teleo yang artinya sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang Tuhan Yesus lakukan telah selesai dengan sempurna. Yang menjadi pertanyaan adalah setelah Tuhan Yesus melakukan semuanya di atas kayu salib dan sudah selesai dengan sempurna, lalu apa kemudian selesai begitu saja apa yang Tuhan lakukan? Dan kita akan lihat dan pelajari beberapa hal tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah kebangkitannya dari kematiannya. Saya akan ajak kita lihat dari Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai yang seterusnya. Tetapi saya akan membaca ayat per ayat untuk kita bisa lebih menangkap maksud di balik semua itu. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain.
Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid ini adalah sesuatu yang sebenarnya pantas untuk Tuhan Yesus kecewai. Kenapa? Karena waktu dia naik ke atas kayu salib, wafat dan kemudian bangkit, dia tidak jumpain murid-muridnya di dalam apa yang sudah dilakukan selama itu, yaitu pelayanan. Tetapi murid-muridnya kembali ke hidupnya yang lama. Padahal di awal Yesus sudah katakan bahwa engkau akan kujadikan penjala manusia. Dan waktu itu murid-muridnya segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka murid-muridnya belum sadar bahwa Yesus sudah bangkit. Dan murid-muridnya kembali ke hidupnya yang lama sebagai nelayan. Tapi di sini kita akan lihat bahwa Tuhan selalu punya inisiatif yang baik. Dia yang berinisiatif untuk menemui murid-muridnya. Dan di sini di dalam ayat yang kedua ditulis nama per nama. Di sana disebut ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, dan ada anak-anak Zebedius. Saya percaya anak Zebedius ini adalah Yohanes dan Yakobus. Kalau kita melihat di sini, kenapa disebut nama per nama? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, masing-masing pribadi lepas pribadi, nama per nama. Karenanya saudaraku, saya di sini bisa melihat bahwa ternyata panggilan yang Tuhan Yesus berikan, kalau kita melihat flashback ke belakang, pada waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, Tuhan Yesus ingin berkolaborasi, ingin membangun tim kerja, dan di sana ada satu perkataan yang sangat sederhana, singkat, tetapi dalam artinya, yaitu ikutlah aku. Dua kata itu mempunyai arti yang dalam, ikutlah aku. Kata ikutlah aku itu mempunyai satu pengertian. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai. Ya, kalau kita diajak orang, ayo ikut saya, saudara akan bertanya kemana, tujuannya kemana. Lalu yang kedua pertanyaannya kapan kita berangkat, lalu naik apa kita ke sana, dan seterusnya. Begitu juga dengan ajakan Tuhan Yesus itu, ikutlah aku, adalah tujuannya jelas, dan yang kedua adalah mengajak murid-muridnya berani meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan bersama dengan Yesus menuju kepada tujuan. Arti kolaborasi itu seperti itu, saudaraku. Jadi bersama-sama mengajak untuk mencapai satu tujuan yang sama. Mungkin dengan kepandaian yang berbeda, dengan talenta yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di sini murid-murid sebelum hari Pentakosta, sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid sangat mudah untuk kembali ke hidupnya yang lama. Murid-murid sangat mudah untuk kembali ke latar belakang yang lama, kepada kebiasaan yang lama, kepada gaya hidupnya yang lama, kepada cara mereka mencari nafkah dengan cara yang lama, dan seterusnya. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus cuma bukan naik ke sorga saja, Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Dan beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Dan ada satu perubahan yang luar biasa ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berubah dengan radikal. Mereka sungguh-sungguh dan mereka tidak kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama. Nah, saudaraku, kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. Maksudnya teman-teman yang lain ya, nelayan yang lain ya, atau murid-murid yang lain. Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu. Perhatikan, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata saudara yang kasih Tuhan,
Petrus dan murid-murid yang lain kembali menjadi nelayan, kembali menjadi penjala ikan. Dia tidak lagi menjadi penjala manusia. Dan di sini ada satu ungkapan daripada Petrus, aku pergi menangkap ikan. Lalu murid-murid yang lain yang profesinya sama seperti Petrus, yaitu nelayan, mereka katakan, kami pergi juga dengan engkau. Artinya mereka ingin berkolaborasi. Murid dengan murid yang lain tidak bekerja sendiri. Mereka berkolaborasi. Mereka membangun tim untuk satu tujuan adalah menangkap ikan. Dan di sini kita lihat saudaraku, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Di sini kita bisa melihat hidup mereka adalah gagal. Ketika kegagalan tidak menangkap apa-apa, tidak mendapat apa-apa, yang dikerjakannya sia-sia, biasanya orang mulai evaluasi. Mungkin kalau di dalam dunia bisnis orang akan berpikir mungkin lokasinya kurang tepat. Ini lokasinya tepat di Danau Galilea. Oh mungkin metodenya atau sarananya kurang tepat. Ya, ini sarananya tepat dan dilakukan oleh orang yang tepat. Mereka adalah nelayan-nelayan profesional. Dan ketika segala bentuk analisa itu tidak orang jumpai, biasanya orang berkata, wah kalau begitu ini kegagalan karena faktor X. Kenapa dikatakan faktor X? Karena ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ada sesuatu yang tidak bisa dianalisa. Ada sesuatu yang sulit diungkapkan dengan rasionalitas kita. Tapi Alkitab mengajar kepada kita faktor X yang tidak mereka ketahui itu ternyata ada jawabannya di dalam ayat Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, jadi mereka tadinya nggak tahu apa, sekarang mereka katakan kita tahu sekarang. Artinya tadinya nggak tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara punya masalah dalam hidupmu, ada kegagalan dalam hidupmu, ada kesia-siaan dalam hidupmu, pertanyaannya sudahkah kita mengajak Tuhan berkolaborasi? Sudahkah kita mau membiarkan Tuhan yang menuntun hidup kita sehingga Tuhan sanggup membalikkan setiap keadaan yang saudara dan saya alami saat ini? Kalau saudara hari ini dalam keadaan oke-oke saja, semua berjalan dengan baik, jangan bangga itu semua karena Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan, hal-hal yang membuat hati kita seringkali berkata, Tuhan, kenapa saya sebagai anak Tuhan, Tuhan izinkan hal ini terjadi? Alkitab ingatkan, semua itu untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan seperti apa yang saudara dan saya inginkan, bukan mendatangkan seperti apa yang saudara dan saya mau, tetapi mendatangkan kebaikan, termasuk yang sedang terjadi hari-hari ini, pandemi ini. Kita nggak bisa ibadah, kita harus di rumah saja, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Artinya Tuhan ingin berkolaborasi dengan saudara dan saya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya senang dengan apa yang kita lihat di sini. Ternyata Yesus nggak cuma sekedar menyelamatkan kita secara roh saja, Dia rindu untuk menyelamatkan kita secara jiwa dan tubuh juga. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Yesus memperhatikan, dan di sini kita lihat saudaraku bahwa Yesus sangat memperhatikan bukan kebutuhan rohani saudara saja, sampai masalah makan saja Dia perhatikan. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, ada satu peringatan daripada Tuhan Yesus tentang kekhawatiran, dan kita semua sering membacanya, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di situ ayat 31 dan 32 katakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Ya, Bapamu, Bapa saudara dan saya tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat yang dikejar oleh manusia itu makan, minum, pakai. Saya percaya kalau cuma sekedar makan, minum, pakai, Bapa di sorga mengetahui. Dan Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan saudara berkekurangan. Pastikan setiap saudara percaya di tengah keadaan yang rasanya sulit untuk bisa ditembus, sulit untuk bisa ditangani, sulit untuk bisa diatasi. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ini ayat yang kelima, kita lihat dulu ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, saudaraku, ini ada kendala, ya, tidak dapat menarik jalak bukan karena apa? Karena terlalu banyak ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, ya, saya percaya ini Yohanes, saudaraku, ya, murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Petrus butuh untuk berkolaborasi. Kalau tidak, saudara mengasihi Tuhan, dia kesulitan untuk mengangkat jalannya yang penuh dengan ikan, dan kemudian kesulitan juga untuk membawa ikan yang begitu banyak ke darat. Bisa-bisa perahunya juga tenggelam, karenanya murid-murid yang lain turut bekerja sama, turut berkolaborasi. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya sangat sadar apa yang sedang dialami oleh Petrus, dari orang yang gagal, dari tidak mendapatkan ikan, tiba-tiba mendapatkan ikan yang begitu banyak. Ya, tetapi di sini kita lihat bahwa Petrus ternyata dia tidak serakah. Banyak kali kehancuran kita karena kita serakah. Kita nggak mau berkolaborasi, kita nggak mau bekerja sama, kita mau makan sendiri, kita mau hebat sendiri, kita mau dipakai Tuhan sendiri. Tetapi percayalah waktu saudara dan saya mau membiarkan dirimu untuk bisa bekerja sama. Sesuatu yang mudah adalah sama-sama kerja. Gereja dengan gereja yang lain, perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, semua masing-masing kerja, tetapi belum tentu bisa diajak untuk bekerja sama. Inilah waktunya semua orang boleh sadar, yang kaya, yang miskin, orang hebat, orang sederhana sadar bahwa ternyata di hari-hari ini, di musim pandemi ini, tidak ada sesuatu yang bisa mereka banggakan. Tidak ada sesuatu yang tadinya mereka mungkin bisa lakukan sendiri. Semua harus bergandeng tangan, mulai pemerintah pusat sampai ke daerah, semua sisi golongan masyarakat. Inilah waktunya untuk berkolaborasi, untuk bergandeng tangan, menyatukan tujuan. Ya, yang pertama tentu untuk pandemi ini segera berlalu. Yang kedua adalah pasca pandemi ini, untuk recovery, untuk pemulihan. Itu memang membutuhkan kerjasama yang luar biasa. Pandemi ini lewat, orang boleh beraktivitas, tidak otomatis ekonomi langsung pulih, tidak otomatis semua kegiatan bisa normal kembali, butuh waktu untuk pemulihan. Karena itu, inilah waktunya untuk kita membangun hubungan, membangun kerjasama. Nah kemudian saudaraku, kenapa Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan? Karena tadinya mereka menebarkan jala di sebelah kiri. Di sini kita bisa melihat bahwa
Tuhan tidak ingin kita bekerja dan bergerak menurut pengalaman atau yang biasa hari-hari yang lalu kita biasa lakukan. Oh biasanya begini, umumnya begini, orang-orang biasa lakukan begini. Saya mau katakan saudaraku, seringkali Tuhan berikan sesuatu yang melawan arus. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak lazim dan tidak umum. Tetapi pada saat itu yang Tuhan mau adalah melihat ketaatan kita. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, saya sangat yakin dan percaya kegagalan Tuhan sanggup ubahkan menjadi satu keberhasilan. Sehingga setiap orang boleh melihat bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Pintu-pintu boleh tertutup, tetapi kalau Tuhan yang membukakan, tidak ada yang sanggup bisa menutupnya. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat juga saudaraku bahwa sesuatu yang dilakukan itu sesuatu yang di luar kelaziman. Kenapa? Karena malam hari adalah waktu yang paling tepat, timing yang paling tepat untuk menangkap ikan. Waktu yang paling tepat saja gagal, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini siang hari adalah waktu yang tidak lazim untuk orang menangkap ikan. Tetapi ada. Saya coba merenungkan, waktu murid-murid itu gagal menangkap ikan, apakah di Danau Galilea tidak ada ikan? Danau Galilea banyak ikannya. Ya, tapi bagaimana memindahkan ikan yang dari danau itu ke atas perahu mereka? Begitu juga berkat Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Tapi bagaimana berkat itu sampai kepada kita, saya percaya dibutuhkan adalah ketaatan. Ketaatan karena apa? Ketaatan karena iman percaya kita kepada Dia. Nah kemudian kita lihat ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Perhatikan, bukan ikan-ikan kecil, tetapi ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun demikian, jala itu tidak koyak. Saya waktu membaca ayat ini ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah kenapa tahu 153 ekor? Jarang loh nelayan itu menghitung hasil tangkapannya. Mungkin kalau dihitung mungkin ditempatin keranjang, oh mungkin dihitung berapa keranjang. Ini dihitung 153 ekor. Saya percaya ada satu yang memerintahkan. Saya percaya Yesus memerintahkan untuk menghitung. Artinya apa? Artinya memang betul kita nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Tetapi saudara dan saya perlu menghitung keluar masuk keuangan kita untuk kita bisa memanage keuangan ini dengan baik. Hari-hari ini orang bilang masa-masa yang sulit. Memang banyak orang yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan bangkrut, banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita dulu tidak pernah berpikir. Perusahaan-perusahaan yang besar tiba-tiba gulung tikar. Kenapa saudaraku? Karena nggak ada yang beli dan orang yang mau beli pun juga nggak boleh keluar rumah dan seterusnya. Tetapi di sini saya melihat berapapun keadaan, apapun keadaan, Tuhan tetap menjaga kita untuk kita bisa mengelola setiap berkat itu dengan baik. Hitunglah semua pemasukan dan pengeluaran. Kalau pemasukan mungkin berkurang ya hari ini mungkin pengeluaran diatur dengan lebih baik. Saya percaya ada satu kata bijak bilang cari uang susah tapi lebih susah mengatur uang. Kenapa saudaraku? Karena keinginan manusia tumbuhnya lebih cepat daripada income atau pemasukan yang ada pada kita. Nah di sini hal yang kedua yang menarik buat saya adalah saudaraku, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Inilah bedanya saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Inilah bedanya berkat yang daripada Tuhan dan yang dunia berikan. Kalau saudara berkat yang daripada Tuhan, artinya saudara memperolehnya dengan cara Tuhan. Artinya saudara menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jalamu tidak akan pernah koyak. Dunia bisa memberikan kekayaan. Dunia bisa memberikan keberhasilan. Dunia bisa memberikan ikan yang banyak.
Tapi ada berapa banyak kekoyakan-kekoyakan terjadi. Rumah tangga terkoyak. Pekerjaan Tuhan terkoyak. Ya, saudaraku, perusahaan-perusahaan mulai terkoyak. Hubungan orang yang satu dengan orang yang lain hubungannya terkoyak. Kenapa? Karena masalah ikan yang banyak. Melalui firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, biarlah setiap saudara yang mungkin sedang ada di rumah, kau yang hari-hari ini selama ini berpikir bagaimana caranya supaya mendapatkan ikan yang banyak, bagaimana caranya untuk bisa mengubah dari tidak dapat ikan, tidak dapat apa-apa, ya kegagalan kerja lalu menjadi sebuah keberhasilan. Ada satu hal yang perlu saya ingatkan, jaga jalamu jangan sampai koyak. Karena jala yang koyak akan membuat pekerjaanmu sia-sia. Bayangkan ikan yang banyak itu ketika ditarik dan jalannya koyak, ikan itu akan terbuang kembali ke laut. Bahkan tidak ada satupun ikan yang bisa ditangkap jika jala itu koyak. Di dalam keadaan seperti sekarang ini, jaga saudaraku. Jangan sampai jala kita koyak. Jangan sampai jala rumah tangga kita koyak. Satu dengan yang lain mulai saling menyalahkan dan seterusnya. Tetapi waktu saudara hidup di dalam kebenaran, lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Percayalah, ikan yang banyak disiapkan, jala tidak akan pernah koyak. Bahkan saudara akan menikmati ikan bakar dan menikmati semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel. Ada seorang yang amat sangat kaya. Sangat kaya. Bukan orang Indonesia, ini orang di salah satu benua Eropa sana. Dia meninggal karena kena COVID-19. Lalu anak gadisnya menulis sebuah renungan. Dia berkata bahwa ayahku ini bisa membeli apa saja. Dia pernah pergi kemana saja. Dia bisa lakukan apa saja. Tetapi harta yang sudah terkumpul yang begitu banyak, ternyata tidak bisa membeli sesuatu yang gratis. Apa maksudnya saudaraku? Uangnya tidak bisa membeli sesuatu yang gratis. Karena seorang yang menderita COVID-19, ya saudaraku, dia sulit bernafas. Jadi untuk mendapatkan oksigen yang harusnya gratis itu sulit. Dan uangnya tidak bisa membeli sesuatu yang gratis. Itu menggambarkan bahwa berapapun yang kita punya, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang gratis. Salah satunya adalah oksigen yang bisa kita hirup dengan gratis. Tetapi mari kita ingat bahwa apapun keadaan, berapa hebat pun kita, seringkali kita harus ingat bahwa semua itu adalah titipan yang kita harus pakai. Karena kita sadar semua dari Tuhan dan kita akan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku, ingat, jaga jangan sampai jala kita koyak. Jangan cuma kita sekedar berpikir bagaimana caranya dapat berkat yang banyak, ikan yang banyak. Jaga jala kita jangan sampai koyak sehingga apa kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ayat selanjutnya ayat ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Inilah ketiga kali Yesus menampakkan diri, dan seperti yang sering saya katakan, kebangkitan Yesus dia tidak menjumpai menampakkan diri atau menemui sembarang orang. Dia hanya menemui murid-muridnya saja. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi murid-muridnya. Pastikan setiap saudara bukan cuma sekedar pengikut Yesus, bukan cuma sekedar anggota gereja, tetapi saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Murid yang rindu untuk belajar menjadi sama seperti gurunya.
Di sini dikatakan, marilah dan sarapanlah. Ini kata sangat sederhana, tetapi ada sesuatu yang saya tangkap waktu saya merenungkan undangan Tuhan ini adalah untuk kita mendekat dan menikmati apa yang Tuhan siapkan. Tuhan seringkali sudah menyiapkan, tetapi kita sibuk dan kita nggak mau mendekat kepada Dia. Seringkali Tuhan sudah siapkan sesuatu untuk saudara dan saya nikmati. Ingat saudara pengasih Tuhan, kita pengkhotbah katakan di bawah di bawah matahari ini, di bawah kolong langit ini, ada sesuatu kesia-siaan. Orang mempunyai segala harta, tetapi tidak memiliki karunia untuk menikmati. Ajakan Tuhan Yesus untuk kita datang, mendekat dan menikmati. Kenapa? Karena dunia ini tidak bisa memberikan karunia menikmati. Iblis bisa memberikan saudara menjadi kaya, iblis bisa memberikan saudara mendapat kedudukan yang baik, tetapi iblis tidak bisa memberikan saudara dan saya damai sejahtera. Itu semua ketika apa? Ketika Raja Damai Yesus Kristus Tuhan, kita izinkan memerintah dan menjadi Raja dalam hidup saudara. Dan biarlah hatimu bersih. Kenapa? Karena seringkali kita mengundang Yesus, tapi kita tidak menjaga bagaimana hati kita. Layakkah hati kita menjadi tempat yang terbaik untuk Yesus betah tinggal di dalamnya. Inilah waktu yang rasanya belum terlambat. Kalau hari-hari ini saudara sedang berada dalam satu keadaan yang penuh dengan rasa yang kecewa, rasanya sepertinya saudara mulai ingat masa lalu. Coba ya saya dulu seperti saya lakukan ini, coba ya saya begitu. Ya saudara selalu mengingat masa lalu sehingga saudara mulai menyesal kenapa saudara tidak ambil keputusan yang lalu. Kalau keadaan seperti sekarang ini mungkin saudara sangat mengecewakan, lalu saudara mulai menengok ke belakang. Inilah waktunya saudaraku, jangan menengok ke belakang, lupakan yang di belakang. Karena hari depan sedang menanti di depan saudara, hari depan tidak menanti saudara di belakang, dan waktu yang paling sulit untuk saudara jangkaulah masa lalu saudara. Marilah hari ini berjalan bersama dengan Tuhan untuk meraih masa depan saudara yang penuh pengharapan. Di sini Yesus katakan, dia memberi roti dan ikan. Ya. Dia memberi saudara dan saya adalah roti dan ikan. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Roti bicara tentang firman Tuhan, kebutuhan rohani saudara. Karena Alkitab bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan yang kedua adalah ikan. Ikan ini gambaran daripada apa yang sedang dicari oleh murid-murid. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang sedang mereka upayakan untuk mereka dapatkan. Saya sangat yakin dan percaya waktu saudara mau datang kepada Tuhan, menyerahkan ikan, adakah ikan itu? Lalu mereka memberikan ikan itu kepada Yesus. Dan Yesus memberikan kepada murid-muridnya roti dan ikan. Seringkali ikan yang kita peroleh, seringkali ikan yang kita tangkap, kita merasa itu sepenuhnya bagian kita. Kita nggak mau serahkan kepada Tuhan. Kita nggak mau serahkan kepada Tuhan. Waktu Tuhan meminta itu sebenarnya bukan untuk dia makan, tetapi dia menyiapkan untuk dinikmati oleh murid-muridnya. Mari saudaraku, inilah waktu yang terbaik untuk kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, serahkan ikan-ikan, sebagian ikan yang saudara sudah tangkap, untuk apa? Untuk Yesus akan kembalikan kepada kita, menjadi ikan yang siap untuk dinikmati. Tuhan memberkati setiap saudara.